senang sekali saya kembali bisa menyapa Anda lewat media video. Jadi cepat saja lewat video ini saya akan memberikan tips bagaimana Anda bisa percaya diri berbicara kepada satu orang ataupun 1000 orang. Jadi sebagai seorang hipnoterapis klinis jarang saya kedatangan orang yang datang ke klinik saya untuk minta dibantu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri untuk berbicara di kantornya ketika dia mendapatkan promosi jabatan. Ada juga bahkan yang berprofesi sebagai sales, marketing, juga merasa sangat cemas, grogi ketika dia harus menjelaskan produknya atau mempresentasikan jasanya kepada klien-kliennya. Nah, sebelum saya berikan tipsnya ya, saya akan bercerita dulu nih terkait dengan apa yang pernah saya alami. Jadi saya harus jujur apa adanya bahwa dulunya juga saya termasuk tipe orang yang juga memiliki kepercayaan diri yang cukup rendah. Jadi walaupun saya memiliki skill atau kemampuan yang cukup baik ya, tetapi ketika saya harus berbicara atau mempresentasikan sesuatu hal, saya harus mikir 1, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Bahkan setelah berpikir menurut saya sebaiknya saya tidak berbicara, maka saya tidak berbicara. Sedemikian parahnya kepercayaan diri pada saat itu. Nah, tetapi itu dulu ya, sebelum saya menjadi seorang hipnoterapis. Jadi akhirnya bagaimana saya bisa mengatasi hal itu? Mungkin saya tidak akan berbicara tentang detailnya dulu, tetapi prinsipnya adalah bahwa akhirnya saya membersihkan blocking mental, traumatik, atau istilahnya imprint-imprint yang ada sudah terlanjur tertanam di dalam diri saya. Nah, bagaimana saya bisa membereskan itu? Ya tentu saja pada saat itu saya dibantu oleh rekan sejawat yang lain, rekan sejawat hipnoterapis yang lain. Kira-kira begitu ya. Jadi bahkan seorang hipnoterapis pun juga harus jangan malu-malu untuk bisa mendapatkan bantuan dari hipnoterapis yang lain. Jadi ketika saya membereskan itu, pada saat itu saya dibantu. Oke. Nah, sekarang saya akan bicara tentang bagaimana Anda bisa menjadi seorang yang penuh percaya diri berbicara kepada banyak orang. Jadi ada 4 pilar yang perlu Anda kuasai. Jadi pilar ini yang akan membuat Anda bisa percaya diri mendeliver ide gagasan Anda kepada 1 orang, 2 orang, atau bahkan 1000 orang. Jadi pilar yang pertama adalah self mastery. Jadi self mastery adalah pilar pertama. Menurut pilar ini Anda harus menguasai diri Anda. Itu tadi ketika saya bicara, ketika saya harus membersihkan imprint yang negatif ya, doktrin-doktrin negatif, atau jika ada mengalami traumatik, kejadian-kejadian yang bersifat traumatik itu Anda bereskan. Jadi disitulah pilar self mastery bicara. Jadi Anda harus menguasai diri Anda, pikiran Anda, mental emosional Anda, mampu membereskan sampah-sampah itu. Sampah-sampah yang mungkin ada, yang menghalangi Anda untuk berbicara nyaman. Oke. Pilar yang kedua adalah content mastery. Jadi content mastery ini adalah Anda menguasai kontennya. Jadi materinya, bagaimana Anda bisa menguasai materi itu dengan cepat. Bagaimana Anda bisa menguasai konten itu, apa yang akan Anda bicarakan, apakah yang akan Anda presentasikan. Penting ya. Pilar yang ketiga adalah delivery mastery. Jadi setelah Anda bereskan blocking mental, sampah-sampah emosi, kejadian-kejadian traumatik, imprint-imprint tidak produktif dalam diri Anda, kemudian Anda juga sudah menguasai materi yang akan Anda bicarakan, yang akan Anda presentasikan. Yang ketiga adalah Anda bagaimana mendeliver, membungkus, mempresentasikan dengan bahasa yang enak, yang bahasa yang bisa dimengerti. Ya, jadi delivery mastery Anda bagaimana mampu mendeliver itu. Kemudian pilar yang keempat adalah audience mastery. Jadi audience mastery artinya Anda menguasai audiens Anda. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan gaya bahasa Anda ketika Anda bertemu dengan tipe-tipe audiens yang seperti ini. Karena berbeda audiens, mungkin Anda harus bisa menyesuaikan bagaimana Anda berbicara, tata bahasa yang harus Anda bicarakan. Oke, jadi 4 pilar ini, self mastery, content mastery, delivery mastery, dan audience mastery. Nah, berikutnya dari 4 pilar ini berdiri di atas suatu fondasi atau di atas suatu landasan. Dan landasan atau fundamental ini nih juga perlu Anda pahami dan Anda jalankan. Karena tanpa ada landasan seperti ini, maka Anda ke 4 pilar tadi akan dengan sangat mudah goyah. Jadi ini sangat penting nih landasannya, fundamental ini. Jadi
apa itu fundamental atau landasan dari keempat pilar ini. Jadi landasannya adalah Anda harus otentik, Anda harus apa adanya. Jadi you have to be authentic. Jadi Anda harus apa adanya ketika Anda berhadapan dengan klien Anda, bos Anda, atau audiens Anda. Jadi to be authentic meaning you have nothing to hide, you have nothing to protect, ya, you have nothing to worry. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu Anda sembunyikan, tidak perlu ada sesuatu yang Anda perlu lindungi, ya, tidak perlu ada sesuatu yang Anda takutkan, ya. Jadi ketika Anda tidak apa adanya, maka pasti Anda mencoba menutupi sesuatu. Ya, jadi to be authentic meaning you have nothing to hide. Jadi seolah-olah Anda seperti ya terbiasa, ya saya sudah mencoba mempraktikkan ini walaupun tidak mudah juga ya, untuk tanda kutip seolah-olah saya harus telanjang di hadapan audiens saya. Saya harus apa adanya di hadapan klien saya. Jadi kalau saya tidak mengerti, saya akan bilang tidak mengerti begitu ya. Saya akan coba cari tahu dulu. Jadi tidak menjadi seorang yang sok tahu begitu. Jadi to be authentic, you have nothing to hide, you have nothing to protect. Ya kayak begini, apa adanya, seperti ini ya. Jadi ketika saya cerita bahwa saya pernah tidak percaya diri juga, ya memang begitulah keadaannya. Baru setelah 2012 saya mempelajari hipnoterapi, saya diterapi oleh hipnoterapis lain juga. Ya saya harus cerita, itulah to be authentic. Ya itu maksudnya seperti itu. Jadi apa adanya. Itu adalah fondasi, landasan, ya. Sehingga akhirnya kita bisa apa adanya, kita berbicara seperti ini. Ya, tetapi tentu saja setelah landasannya itu kuat, 4 pilar tadi perlu Anda kuasai. Self mastery, content mastery, delivery mastery, dan audience mastery. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya.